Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd, anak-anakku yang solih dan solihah, bertemu lagi dengan saya Ustadz Habib Bayhaqi dengan materi PAI kelas 7. Kali ini kita masuk ke bab 9, yaitu materinya sholat Jumat. Anak-anak perlu tahu, baik anak laki-laki maupun perempuan perlu tahu tentang sholat Jumat. Bagi laki-laki karena ini wajib maka harus tahu. Bagi perempuan meskipun sholat Jumat itu tidak wajib, tetap harus tahu karena kalian pertama, sholat Jumat itu merupakan bagian dari ilmu yang harus diketahui. Berikutnya kalian yang putri nanti juga akan punya keluarga laki-laki, suami, anak laki-laki, sehingga ilmu tentang sholat Jumat perlu juga diketahui. Anak-anakku yang soleh dan solehah, mari kita awali pembelajaran kita kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, apatah sholat Jumat ini? Sholat Jumat adalah sholat 2 rakaat yang dilakukan secara berjamaah atau bersama-sama, didahului oleh 2 khutbah, di mana sholat ini dilakukan pada waktu zuhur, siang hari, pada hari Jumat. Itu definisi tentang sholat Jumat. Jadi apa hukumnya sholat Jumat? Sholat Jumat itu fardu ain atau wajib bagi laki-laki yang sudah balik atau dewasa, merdeka, dan hidup menetap di suatu tempat. Bagi perempuan, apa hukumnya sholat Jumat? Untuk perempuan hukumnya sunnah, tidak wajib. Tetapi bagi mereka yang telah melakukan sholat Jumat atau ikut sholat Jumat di masjid terdekat, maka bagi wanita yang ikut sholat Jumat tersebut nanti saat pulang tidak perlu mengulangi sholat zuhur lagi. Itu, jadi ketentuan wajib bagi laki-laki dan sunnah bagi perempuan. Sekarang, adakah kelompok selain wanita yang tidak diwajibkan sholat Jumat? Anak-anakku yang soleh dan solihah, perlu anak-anakku ketahui ada 4 kelompok, 4 golongan yang dia itu tidak wajib sholat Jumat. Rasulullah bersabda, al-jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba'atan. Sholat Jumat itu wajib dilakukan bagi semua laki-laki muslim, kecuali 4 kelompok. Yang pertama adalah abdun mamlukun atau hamba sahaya, budak. Sekarang sudah tidak ada hamba sahaya. Yang kedua, awim ro'atun atau wanita. Wanita tidak wajib. Kalau dia melakukan sholat Jumat, maka dia boleh dan tidak memerlukan mengulang atau mengerjakan sholat zuhur lagi. Kelompok 3 yang tidak wajib sholat Jumat adalah sobyun. Sobyun itu anak kecil atau yang belum balik. Umur berapa? Tidak mesti. Secara umum SD itu masih kecil, belum balik. Yang terakhir, maridun atau orang sakit. Jadi orang sakit tidak wajib sholat Jumat. Saya ulangi, 4 kelompok yang tidak wajib sholat Jumat itu adalah abdun mamlukun, hamba sahaya, kemudian wanita, kemudian anak kecil, dan orang sakit. Ini anak-anakku yang soleh dan solehah, selanjutnya kita akan bahas tentang syarat wajib sholat Jumat. Syarat wajib itu artinya kalau syarat-syarat berikut ini dipenuhi, maka seseorang tersebut wajib melakukan sholat Jumat. Apa syarat wajibnya? Perhatikan penjelasan berikut ini. Syarat wajib sholat Jumat ada 7. Syarat pertama adalah Islam. Yang kedua, balik atau dewasa, maka tidak wajib sholat Jumat bagi anak-anak. Syarat ketiga, berakal, berarti tidak wajib bagi orang gila. Syarat keempat, laki-laki, berarti sunnah bagi perempuan. Syarat kelima, sehat badan, berarti tidak wajib atas orang yang sakit atau sedang berhalangan. Syarat keenam, mukim atau menetap di suatu tempat. Dan syarat terakhir, syarat yang ketujuh adalah merdeka atau
bukan seorang budak. Anak-anakku yang saleh dan salihah, selanjutnya adalah syarat sah sholat Jumat. Syarat sah itu apa toh? Syarat sah itu syarat yang harus dipenuhi agar sholat Jumatnya sah. Apa saja syarat sahnya? Perhatikan penjelasan berikut. Syarat sah sholat Jumat ada 4. Yang pertama, dikerjakan di pemukiman yang tetap. Yang kedua, dikerjakan secara berjamaah. Yang ketiga, dikerjakan pada waktu zuhur. Dan yang keempat, sebelum sholat Jumat didahului oleh 2 khutbah. Anak-anakku yang saleh dan salihah, berikutnya adalah kesunahan-kesunahan sholat Jumat. Anak-anak bisa perhatikan apa saja kesunahan sholat Jumat? Perhatikan berikut ini. Sunnah-sunnah sholat Jumat ada 8. Yang pertama, mandi bagi orang yang akan mengerjakan sholat Jumat. 2. Berhias atau memakai pakaian yang baik. 3. Memakai pakaian yang berwarna putih. 4. Memakai harum-haruman atau minyak wangi. 5. Memotong kuku, kumis, dan menyisir rambut. 6. Bersegera pergi ke masjid atau tidak menunda-nunda waktu. 7. Sholat tahiyatul masjid. 8. Membaca Al-Quran atau berzikir sebelum khutbah dimulai. Terakhir, tentang kewajiban sholat Jumat, ada beberapa hal yang bisa membolehkan seseorang tidak pergi sholat Jumat. Bagi laki-laki yang aslinya wajib, dalam kondisi ini dia boleh tidak sholat Jumat. Apa saja itu hal-hal yang bisa menghalangi seseorang untuk pergi sholat Jumat? Ada 3, yaitu hal-hal yang bisa membolehkan laki-laki dewasa untuk tidak mengerjakan sholat Jumat ada 3. Yang pertama, karena alasan sakit. Yang kedua, karena hujan lebat sehingga menyulitkan untuk berangkat sholat Jumat. Dan yang ketiga, karena sedang dalam perjalanan jauh. Anak-anakku yang saleh dan salihah, kita masuki ke fase yang kedua. Sekarang tentang khutbah. Kalau tadi tentang sholatnya, sekarang tentang khutbahnya. Jadi ada 6 syarat khutbah yang harus dipenuhi, atau syarat khutbah itu seperti syarat khotib maksudnya. Kemudian ada 6 rukun khutbah. 6 syarat dan 6 rukun harus dipenuhi. Apa itu 6 syarat dan 6 rukun? Perhatikan penjelasan berikut ini. Syarat khutbah Jum'ah ada 6. Yang pertama, khutbah dimulai setelah masuk waktu zuhur. Yang kedua, khatib memberi khutbah dengan berdiri apabila ia mampu. Yang ketiga, khatib duduk di antara 2 khutbah. Yang keempat, khutbah pertama dengan khutbah kedua dilaksanakan secara berturut-turut. Yang kelima, khutbah dilakukan dengan suara keras. Dan yang keenam, khatib menutup aurat serta suci dari hadas dan najis. Selanjutnya adalah rukun khutbah Jum'ah. Khutbah Jum'ah mempunyai 6 rukun sebagai berikut. Yang pertama adalah membaca hamdalah atau alhamdulillah. Yang kedua, membaca 2 kalimat syahadat. Yang ketiga, membaca sholawat Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, berwasiat takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Membaca Al-Quran pada salah satu khutbah. Terakhir, yang keenam, berdoa pada khutbah kedua. Terakhir adalah fungsi sholat Jumat. Apa toh fungsinya kita diperintahkan sholat Jumat? Ada beberapa fungsi, secara lengkap bisa saya jelaskan sebagai berikut. Fungsi sholat Jumat ada 5. Yang pertama, meningkatkan iman dan takwa serta menambah bekal kehidupan akhirat. Yang kedua, meningkatkan rasa syukur dan ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Mempererat jalinan komunikasi antar umat Islam. 4. Merupakan syiar Islam dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar. Dan yang kelima, menumbuhkan sikap disiplin dan ketaatan dalam kehidupan.
Anak-anakku yang soleh dan solehah, demikian materi bab 9 tentang sholat Jumat. Mudah-mudahan anak-anakku semuanya bisa paham. Bagi yang laki-laki, cowok lebih paham agar nanti bisa semangat untuk melaksanakan sholat Jumat. Mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.